Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan bersama tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim, yakni taubat bukan hanya menyesal. Taubat adalah pintu ampunan Allah yang terbuka lebar. Namun, seringkali kita sebagai manusia merasa bahwa taubat cukup hanya dengan menyesal. Padahal, taubat sejati melampaui penyesalan. Taubat adalah transformasi hati, perubahan perilaku, dan komitmen diri untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat di atas menjelaskan bahwa taubat adalah perintah bagi orang-orang yang beriman dan membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Taubat bukan hanya sekedar kata-kata atau air mata penyesalan. Taubat sendiri harus diikuti dengan tindakan yang nyata, yakni meninggalkan dosa, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Zaman sekarang, dosa itu tidak terlalu terlihat besar, akan tetapi seringkali terasa biasa. Dulu, dosa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang diposting di media sosial. Dulu maksiat perlu keluar rumah, sekarang cukup lewat HP di genggaman. Dulu hibah perlu pergi ke warung kopi, sekarang cukup lewat dengan grup komentar. Hadis Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Karena itulah perbedaan manusia. Bukan siapa yang paling merasa bersih dari dosa, akan tetapi siapa yang paling cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga Maha mengetahui niat. Jika kita terus kembali kepada dosa yang sama, maka bukan taubat yang kita lakukan, akan tetapi rutinitas penyesalan yang tidak mengubah hidup kita. Penyesalan adalah emosi sesaat, sedangkan taubat adalah keputusan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka benar-benar bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang bermaksiat di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima taubat kapan saja asalkan hambanya benar-benar bertaubat. Tapi apa itu taubat sejati? Bukan menyesal karena takut atas hukuman atau malu di mata manusia, melainkan menyesal karena telah menyakiti diri sendiri dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, jika taubat menyesal saja sudah cukup, maka setan pun pantas disebut bertaubat, karena ia pernah menyesal tetapi tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah sahabatku cerita Nabi Adam alaihissalam yang pernah bertaubat setelah makan buah terlarang. Ia memohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk taat kepadanya. Allah pun menerima taubatnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Begitu pula dengan kita. Jika kita melakukan dosa, entah itu meninggalkan sholat, berbohong, atau menyakiti hati orang lain, maka taubat kita juga harus lengkap, yakni menyesal, beristighfar, memperbaiki hubungan, dan berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan biarkan penyesalan itu sia-sia. Jadikanlah penyesalan itu sebagai awal perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertaubat yang benar, bukan hanya menyesal, akan tetapi berubah menjadi hamba yang lebih taat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.